Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang reconciliation. Oke. Ada seseorang yang di sini tuh red flag banget sama kamu, kayaknya ini si mantan kamu ya, atau orang yang sempet lah ya deket dengan kamu dulu ya. Ini orang masa lalu nih, orang masa lalu, dia ini red flag banget. Dan aku lihat kamu tahu kok apa red flag yang dia miliki, karena sedari awal kamu kenal dia, ketemu dengan dia, itu kayak apa ya, semesta selalu ngasih tunjuk ke kamu bahwa nih orang ini red flag, nih orang ini punya ini gitu ya. Dan aku lihat di sini kamu tahu apa red flagnya ya, dan dia pengen datang lagi ke kamu, pengen datang lagi. Nah, kita lihat kayak mana nih ceritanya ya, dan ngapain juga dia datang lagi, kita lihat ya. Dia orangnya red flag, mau datang lagi. The Chariot. Bentar ya, kita lihat lagi kartunya. Oke, sebenarnya gini ya, kalau The Chariot-nya reverse, sebenarnya kamu itu dulu ambisius banget sama dia. Ya, kamu ambisius banget, ingin menjadikan dia pasangan hidupmu, atau ya kamu pengen banget lah ya jadian sama dia atau menikah dengan dia. Kamu saking ambisiusnya ya, banyak melakukan segala hal untuk dia, kamu berikan banyak hal untuk dia ya, agar diperhatikan oleh dia, agar diakui oleh dia, agar disayangi oleh dia. Semua kamu berikan. Intinya aku lihat di sini kamu ambisius banget untuk bisa sukses lah ya menjalin hubungan dengan dia. Tapi nampaknya di sini semesta berkehendak lain ya. Keambisiusan, keoptimisan, keyakinan itu memang dibutuhkan untuk setiap harinya ya. Tapi ingat, ambisius, terlalu percaya diri itu juga harus bisa dibarengi dengan kesabaran. Karena di sini mungkin kamu terlalu ambisius ya, sehingga mungkin terjadi sikap pengekangan kah, atau posesif atau apapun itu, sehingga ya ada situasi di mana kayak kamu butuh rem. Yang ngerem ya. Karena di sini kamu gini ya, kamu belum paham banget orang ini sebenarnya seperti apa gitu loh. Jadi semesta pengen kamu slow aja dalam pendekatan, slow aja dulu dalam mengharapkan dia kayak gitu ya. Jadi makanya di sini kamu kayak disadarkan dulu oleh semesta tentang keambisiusan boleh, tapi juga harus dibarengi dengan kesabaran ya. Jadi kamu nggak boleh memaksakan segala sesuatunya
ya, karena segala sesuatu itu yang menentukan hasil itu bukan kamu, gitu ya. Ingat masih ada semesta. Jadi di sini kamu disadarkan oleh semesta tentang itu, tentang pembelajaran itu ya, bahwa untuk menemukan cinta itu juga butuh kesabaran seperti itu ya. Karena semesta tahu bahwa kamu dengan si dia ini punya potensi ketidakseimbangan dalam menjalani hubungan ya. Jadi butuh bukan hanya cuman kamu doang yang berupaya atau effort di hubungan ini, tapi dia juga harus bisa memiliki upaya untuk memperbaiki hubungan kalian, atau paling enggak effortnya seimbang kayak gitu. Karena di sini kan saking ambisiusnya kamu terus yang memberi dan memberi, dia hanya menerima dan menerima seperti itu ya, sehingga tidak ada keseimbangan di antara kalian dalam take and give untuk memperkuat hubungan ini ya. Nah gitu, jadi di sini kamu harus di stop, jangan terburu-buru ya, alon-alon gitu loh ya, pelan-pelan gitu, karena kamu juga belum tahu aslinya nih orang seperti apa. Aku lihat The Lovers. The Lovers tuh sebenarnya kamu dengan dia ini sama-sama suka, sama-sama sayang, bahkan juga sama-sama cinta. Dan ini juga cintanya tuh bukan hanya sekedar ketertarikan semata, tapi juga ada gairah seksual yang kuat kok gitu ya. Dan aku melihat bahwa hubungan kamu dengan dia selama ini juga on off ya, on off juga, karena memang ada ya apa namanya, karena orangnya red flag ya, ada masalah-masalah yang terjadi di antara kamu dengan dia. Tapi walaupun kalian ini tahu bahwa dia ini red flag ya, ini orang pasti didatengin lagi ke kamu dan bersatu kembali lagi dengan kamu, diterima lagi oleh kamu ya. Jadi hubungannya memang sering sekali on off karena orangnya masih red flag. Nah inilah yang mungkin masih selama ini tuh kamu nggak sadari, atau kamu ya saking kebucinannya itu, saking kamu terlalu optimisnya untuk membuat dia menjadi pasanganmu, untuk membuat hubungan kalian berhasil, sehingga kamu kayak menyisihkan red flag-annya dia itu, kayak kamu itu menyingkirkan, kayak kamu itu tidak memandang red flag-nya dia ini nih menyakitkan loh nantinya bagi kamu, kayak gitu. Pokoknya ambisi kamu adalah untuk mendapatkan dia kayak gitu. Nah itu yang nggak boleh ya. Jadi kamu harus kenali dulu ya, pahami dulu dia ini siapa. Kalau aku lihat sebenarnya apa ya, kalian ini juga sebenarnya belahan jiwa ya. Dan aku lihat di sini ada ketertarikan, ada rasa cinta yang murni satu sama lain. Bahkan aku lihat di sini kalian ini memiliki rasa kasih sayang yang kuat, bahkan secara energi seksual itu juga kuat ya. Dan memang hubungan kalian ini sudah diartikan dengan sangat mendalam ya. Jadi dalam memahami hubungan ini tuh memang sudah melampaui dari kata-kata ya. Jadi kayak nggak perlu ngomong aja, kalian tuh sudah tahu satu sama lain ini lagi ngapain gitu, karena memang saking ya belahan jiwa itu biasanya secara spiritual itu saling bertaut ya, saling berikatan. Jadi kadang misalkan nih tiba-tiba dia ngediemin kamu tahu nih orang pasti ada sesuatu nih. Oh ternyata selingkuh misalkan, oh ternyata dia sibuk kerja, oh ternyata, karena memang ada insting yang kuat juga gitu ya di diri kalian berdua seperti itu, saling memahami, saling mengerti. Oke. Memang aku melihat saat ini dia itu memiliki banyak hal-hal yang dia sesali gitu ya. Karena aku lihat saat ini kamu dengan dia sudah ada perpisahan ya, dan juga memang ada konflik yang mungkin menyertainya ya, ada perselisihan yang terjadi di antara kalian kemarin, atau ya ketidaksepemahaman seperti itu. Dan aku melihat di sini mungkin awal-awal ketika kalian berpisah ya cuek, sama-sama saling mengabaikan kayak gitu ya. Bahkan menunjukkan seperti sudah kehilangan emosinya, ya emosionalnya kayak udah saling cuek banget lah gitu ya, kayak udah saling tidak peduli gitu. Tapi kok seiring berjalannya waktu, dia ini merasa bahwa dia harus bertahan gitu loh dengan hubungan ini.
gitu. Jadi kalau aku lihat di sini ada kesedihan yang mendalam ternyata yang dia rasakan ya, karena hubungan kamu dengan dia tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan berhasil, tidak berjalan tidak tampak berhasil seperti itu ya, sehingga menimbulkan kekecewaan di diri dia. Nah, setelah semakin kesini kalian tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan ya, aku melihat di sini akhirnya dia menyadari bahwa dia kecewa karena dia sudah berpisah dengan kamu dan dia baru sadar bahwa kamulah the one bagi dia gitu loh. Bahwa kamulah yang dia inginkan ya, bahwa kamulah yang dia mau seperti itu. Tapi selama ini dia malah buta terhadap niat-niat dari orang lain. Bisa jadi juga memang ini dipengaruhi oleh orang lain. Itu tadi mungkin dia selingkuh, dia dipengaruhi oleh pihak ketiga, atau bukan selingkuh, mungkin dipengaruhi oleh keluarga, teman-temannya atau gimana. Ya, intinya ada orang lain nih yang mempengaruhi dia dan dia terhasut seperti itu. Sehingga hubungan kalian hancur seperti itu, ya. Terus itu saat ini aku melihat dia dikuasai oleh rasa sedih, ya, rasa menyesal, bahkan aku melihat di sini dia kayak ingin bertaubat dengan tindakan dia selama ini. Dia malu banget sama kamu, dia ingin meminta maaf sama kamu akibat dari kesalahan yang telah dia lakukan di hubungan kalian sebelumnya. Ternyata selama ini ya, dia itu ngerasa kehilangan kamu banget ya, karena kamulah orang yang dia cintai. Dan dia benar-benar sedih banget aku lihat di sini. Terus itu juga dia menyadari bahwa ternyata selama ini dia tidak sepenuhnya terlibat secara mental dan emosional di dalam hubungan kalian. Ya, dan bahkan sampai saat ini dia masih menyimpan rasa sentimennya terhadap kamu. Ya, aku melihat di sini dia masih menyimpan rasa gelora cinta itu terhadap kamu. Sehingga sekarang karena udah berpisah dengan kamu, sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak ada pertemuan, sudah saling diem-dieman di sini ya. Dia harus berjuang untuk mengatasi emosi dia yang sekarang gitu ya. Ya, entah di sini dia memang saat ini sudah ada yang lain ataupun tidak, itu dia merasa bahwa menekan perasaan emosional dia atau sentimen dia terhadap kamu, yaitu demi untuk kehidupan dia nantinya bersama pasangannya dengan orang baru gitu. Dia berharap bisa ya nanti ketika dia bertemu dengan orang baru, paling tidak hubungan dia dengan orang baru tidak terpengaruh oleh perasaan dia yang masih dia simpan untuk kamu, kayak gitu ya. Jadi saat ini tuh dia sedang mengatasi emosinya dia. Saat ini aku lihat ya, dia merasa kayak, dan dia juga gini loh, menyadari bahwa kalau Five of Cups ini ternyata selama ini dia itu selalu lari atau selalu mengabaikan perasaan yang dia miliki terhadap kamu. Jadi sebenarnya perasaan cinta itu sudah ada sejak awal gitu ya. Dia sudah merasakannya sejak awal terhadap kamu, bahwa dia sayang, dia cinta sama kamu. Tapi dia selalu mendenial, tetapi dia selalu menolak ya perasaan itu. Dan seolah-olah dia kayak bodo amat gitu, kayak nggak perlu gitu loh menunjukkan, dan dia masih nggak yakin dengan perasaannya itu. Jadi dia selalu menolak. Karena aku lihat di sini apa ya, hubungan kalian itu ada ketegangannya karena ada ketakutan dari dia ini akan ditinggalkan. Jadi gini, kemungkinan ya bisa jadi dia ini punya stereotip, punya pemikiran bahwa kalau misalkan dia mencintai seseorang, sewaktu-waktu dia akan ditinggalkan gitu loh. Nah, nanti justru malah kalau misalkan dia mengikuti kata hatinya yang begitu cinta sama kamu, pas lagi cinta-cintanya taunya kamu meninggalkan dia, gimana? Dia nanti sakit hati. Itu stereotip atau pemikiran dia. Makanya selama ini dia sebenarnya tahu bahwa dia ini suka banget sama kamu. Tapi dia juga punya pemikiran bahwa sewaktu-waktu kamu akan pergi gitu loh. Makanya di sini sejak awal dia tidak mengakui perasaan dia terhadap kamu. Ya, bisa jadi juga mungkin
Ya, karena satu sama lain ini sudah tahu ya, dia ini red flag, atau mungkin kalian memang punya perbedaan, sehingga sejak awal kalian kenal, sebenarnya dia sudah punya pemikiran bahwa sewaktu-waktu kamu pasti akan pergi meninggalkan dia, gitu. Entah memang karena sudah tidak cinta lagi, atau karena perbedaan ini, gitu loh. Ya, atau ya mungkin karena sifat red flagnya ini, mungkin kamu nggak akan tahan dengan dia. Seperti itu. Jadi dia tuh kayak udah punya penilaian, ke depannya pasti kalian akan berpisah, seperti itu loh. Ya, jadi dari awal dia itu sudah punya pemikiran seperti itu. Makanya di sini dia tidak sepenuhnya menunjukkan perasaan dia sama kamu. Sebenarnya dari awal dia tahu dia suka sama kamu, dia cinta sama kamu, tapi karena ya dia sadar dia red flag, terus itu juga mungkin hubungan kalian juga kan suka on off ya, terus juga mungkin bisa jadi karena kalian ada perbedaan, nah terutama jarak di sini aku lihatnya ya, ada jarak, terus itu juga mungkin di sini dia orang yang lebih memprioritaskan karir ya, terus itu juga nih red flagnya nih ada di Queen of Swords, dia masih suka tebar pesona, dan bisa jadi dia ini memang punya ketakutan akan ditinggalkan sendirian. Jadi makanya di sini dia itu kayak apa ya, dalam pemikirannya bahwa semua orang itu nggak ada yang abadi. Jadi pasti sewaktu-waktu dia pasti akan ditinggalkan. Bisa jadi mungkin dia ini punya pengalaman dari masa lalunya, dia ini tuh banyak ditinggalkan oleh orang-orang atau banyak kehilangan. Sehingga pemikirannya selama ini yaitu, di dunia ini gak ada yang abadi. Pasti sewaktu-waktu dia pasti akan ditinggalkan, termasuk kamu. Gitu loh. Nah, jadi dia ini sebenarnya punya ketakutan tentang ditinggalkan sendirian. Dia takut ditinggalkan sendirian. Gitu, makanya di sini dia tidak sepenuhnya menunjukkan perasaan dia sama kamu selama ini. Makanya di sini kamu selalu berjuang sendirian. Ya, makanya di sini dia selalu menerima apa yang kamu beri. Tapi dia tidak pernah mau memberikan timbal balik ke kamu. Karena ini dia takut ekspektasi dia akan pupus karena kalian akan berpisah. Seperti itu. Ya, tapi bisa jadi juga dia ini memang mungkin dulu punya trauma pas lagi sayang-sayangnya sama seseorang, dia ditinggalkan atau dia bercerai, ya, atau ya dia ditinggalkan oleh pasangannya, seperti itu. Ya, jadi ada ketakutan sebenarnya sampai saat ini dia ini masih memiliki ketakutan akan ditinggalkan sendiri. Makanya dia tidak mau mengekspektasikan hatinya kepada seseorang, walaupun dia tahu hati itu sebenarnya cinta sama kamu, gitu. Ya, dia tidak mau membuat dirinya itu berharap lebih, gitu loh. Kalau aku lihat di sini, ya, karena tentang ketakutan akan ditinggalkan itu. Dia punya ketakutan akan ditinggalkan. Intinya seperti itu deh. Oke, terlepas usia dari dia ini berapa ya, entah lebih tua atau lebih muda dari kalian. Intinya aku lihat di sini ada perbedaan usia di antara kalian ya. Nampaknya dia lebih tua dari kamu. Terus itu juga, nah ini mungkin ya karena perbedaan usia ini juga yang membuat dia merasa kayaknya kita ini kayak nggak mungkin abadi gitu loh, nggak mungkin terus-terusan bersama, pasti suatu saat nanti akan berpisah karena kita ada perbedaan juga ya, terutama dari usia ini juga ya, entah mungkin memang jauh perbedaan usianya ya. Dia adalah orang yang sebenarnya selalu akan turun tangan untuk membela orang-orang atau membantu orang-orang dalam memecahkan masalah ya. Dia orang yang memang sangat terbuka ya untuk orang-orang yang butuh bantuan dia gitu. Kalau aku lihat sebenarnya dia orang yang cerdas, orang yang humoris, orang yang juga punya ketulusan, orang yang sebenarnya juga bisa jujur, orang yang terus terang gitu ya, punya sikap yang realistis, cuman memang skeptis orangnya. Orang yang juga punya kemandirian dan pikirannya sebenarnya punya pola pikir yang terbuka ya. Aku lihat di sini. Nah nih, kalau Queen of Swords itu memang sebenarnya dia ini punya luka atau kesedihan dari masa lalu yang sampai saat ini pun masih dia coba untuk dia sembunyikan dari kamu.
Dia tuh punya luka, punya kesedihan dari masa lalu, yaitu mungkin dia dulu pernah punya pasangan, dia lagi cinta-cintanya, taunya berpisah, entah itu berpisah ya karena mungkin masih pacaran atau mungkin berpisah ya karena cerai, sudah menikah dan cerai seperti itu. Sehingga itu yang menjadi luka yang belum sembuh sampai sekarang dan itu menjadi trauma. Itu menjadi trigger bagi dia, makanya di sini dia tidak bisa sepenuhnya menaruh hati ke orang lain, tidak bisa terlalu banyak berekspektasi ke orang lain karena dia beranggapan seperti itu bahwa siapapun orang di dunia ini atau benda apapun di dunia ini pasti akan hilang, pasti akan pergi dari dia. Itu aku lihat di sini, ya. Karena dia punya luka, dia punya kesedihan dari masa lalu yang tidak dia sembuhkan. Justru malah dia selalu mencoba untuk dia sembunyikan. Jadi itu jadi trauma, jadi trigger dia untuk menilai segala sesuatunya. Gitu loh. Ya. Terus itu juga orangnya memang suka berteman ya. Makanya ini, dia orang yang takut ditinggalkan. Makanya dia ini banyak teman. Karena dia takut ditinggalkan. Jadi kalau misalkan dia punya banyak teman, jadi kalau misalkan ditinggalkan oleh temannya satu, dia masih punya teman. Nah, kalaupun teman, itu biasanya walaupun misalkan temannya pergi, suatu saat temannya pasti akan balik lagi. Itu kan arti teman ya, arti teman. Jadi kalau misalkan temannya pindah kota gitu ya, terus bekerja di kota mana gitu. Sewaktu-waktu kalau misalkan entah liburan atau hari raya gitu, pasti kan temennya bakalan balik lagi ke kampung halaman atau sewaktu-waktu kalau misalkan dia ke kota temennya, di sana dia masih dianggap teman sehingga dia tidak sendirian. Jadi walaupun dia ditinggalkan oleh temannya, sewaktu-waktu dia masih tetap akan dianggap teman gitu loh. Makanya ini orang suka berteman ya. Jadi kalau masalah tentang cinta, hubungan itu dia tidak terlalu banyak menaruh harapan gitu karena ini dia beranggapan bahwa kalau pasangan itu suatu waktu pasti bisa pergi gitu ya. Orangnya eksentrik aku lihat, entah itu dari pakaiannya, gayanya, pola hidupnya, pokoknya eksentrik ya. Orangnya lugas dan suka menyemangati ya, aku lihat di sini dia seorang feminim ya, entah dia wanita atau pria, energinya feminim dan dia sudah dewasa ya. Kemungkinan dia ini dari zodiak Libra, Gemini atau Aquarius. Terus itu juga aku lihat dia ini memang mungkin telah mengalami kehilangan atau banyak mengalami penderitaan secara langsung ya. Mungkin dia sudah kehilangan orang-orang tercintanya, orang tuanya, pasangannya yang dulu yang dia sayangi, atau siapa hewan yang dia cintai, yang dia sayangi ya, yang dia cintai, yang disayangi, seperti itu. Ya, jadi aku lihat sebenarnya dia ini mungkin telah mengalami banyak kehilangan atau penderitaan secara langsung. Terus itu juga dia ini orang yang tidak suka mentolerir orang-orang yang bodoh atau orang-orang idiot gitu ya. Apalagi gini, kalau misalkan ada seseorang yang melakukan kesalahan tuh dia nggak toleran banget ya. Dia pasti akan kayak menjudge atau mungkin akan kayak marah benci seperti itulah ya. Intinya dia nggak akan menahan diri sih kalau ada orang yang melakukan kesalahan seperti itu. Terus juga dia orangnya dia orang yang kalau ngomong suka pedes ya, dia punya lidah yang tajam, kalau ngomong suka pedes. Sebenarnya dia ini orang yang tidak akan melekat ya, atau dia ini orang yang tidak suka bergantung ya, orang yang tidak suka bergantung atau melekat pada seseorang atau sesuatu seperti itu ya. Dia punya jiwa yang ingin bebas gitu, karena itu dia takut akan ditinggalkan ya. Jadi makanya di sini dia tidak mau bergantung sama orang lain atau pada sesuatu. Orangnya kuat, cerdas, berprinsip, adil, humoris, dan kompeten ya. Terus itu juga dia ini orang yang kalau mencari pasangan itu sangat pemilih, karena dia sangat menghargai ruang pribadinya, sehingga dia tuh nggak mau kalau misalkan pasangannya itu terlalu ikut campur atau mengusik atau mengorek-ngorek ruang pribadinya, karena dia pun nggak suka gitu mengorek-ngorek atau memaksakan segala sesuatu yang memang orang lain itu batasi terhadap dia kayak gitu ya.
orang yang nggak gampang berbaur, atau orang yang nggak gampang mencairkan suasana, orang yang nggak gampang apa ya, nggak gampang cair gitu loh ya. Ya kalau misalkan dia ada di suatu tempat dan itu tempat-tempat orang-orang asing ya, dia nggak kenal gitu, dia pasti diem, nggak gampang say hello dengan orang gitu, orang yang kaku ya, orang yang kaku. Uh, dan aku lihat dia memang orang yang tidak suka menunjukkan kasih sayang di depan umum, orang yang dingin, orang yang sok misterius seperti itu. Tapi sebenarnya dia ini orang yang berbakti ya, baik itu kepada keluarga, dan kalau misalkan dia sudah mencintai pasangannya, dia sudah yakin pada pasangannya, dia akan berbakti sama pasangannya, dia akan setia gitu. Orang yang baik hati, humoris, penyayang ya. Cuman ya itu, sebenarnya dia ini orang yang walaupun dalam suatu hubungan atau komitmen, dia ini selalu merindukan kemerdekaan atau kebebasan atas dirinya. Ya, dia nggak suka kalau misalkan dia menjalin hubungan, dia tetap dikekang. Ya, jadi selain dia ini takut ditinggalkan, ya, dia memang punya jiwa bebas. Dia nggak suka dikekang, dia nggak suka hanya bertumpu pada satu orang saja. Itu tadi ya, dia bukan orang yang melekat atau orang yang bergantung pada orang lain. Orang yang punya jiwa bebas, ya, dia orang yang paling takut ditinggalkan. Bisa jadi juga nih orang-orang narsis. Ya, jadi kalau orang narsis itu paling gak suka kalau dia ditinggalkan atau dicampakkan atau tidak diperhatikan. Seperti itu, ya. Nih, Queen of Swords itu juga menandakan bahwa dia ini pernah bercerai. Nah, mungkin itu karena dia pernah bercerai sehingga dia punya pola pikir bahwa kalau pasangan itu pasti suatu waktu pasti bisa meninggalkan. Gitu. Ya, karena dia ini pernah bercerai. Nah, sekarang dia sudah menjadi orang tua tunggal. Ya, entah dia sekarang memang anaknya bersama dia, atau ya mungkin anaknya bersama pasangan dia yang dulu, ya mantan dia yang dulu. Tapi ya dia mungkin harus tetap bertanggung jawab untuk membiayai anaknya. Seperti itu ya. Aku lihat di sini. Terus itu juga dia ini orang yang sangat menghargai pasangan yang mandiri. Juga bisa melindungi dia dan bisa melindungi diri sendiri, pasangan itu gitu ya. Karena dia ingin mencari pasangan hidup yang bisa menghormati kebutuhan dan kebebasan dia. Gitu. Karena kalau aku lihat di sini dia itu sebenarnya punya trauma. Gitu. Nah, sekarang aku lihat ada Three of Wands, berarti saat ini tuh dia lagi banyak berpikir mengenai hubungan kamu dengan dia selanjutnya. Aku lihat di sini dia kayak ingin melangkah ke fase selanjutnya di hubungan percintaan kamu dengan dia. Ya walaupun saat ini kamu dengan dia sudah berpisah, aku lihat di sini dia mulai memikirkan lagi kamu, memikirkan lagi langkah untuk gimana ya caranya untuk bisa bersama kamu lagi. Terus itu bisa melangkah ke jenjang ke hubungan yang selanjutnya dengan kamu. Itu yang saat ini lagi dia pikirin, lagi dia cari caranya, lagi dia rencanakan gimana caranya untuk bisa menarik perhatian kamu lagi, untuk bisa bersama kamu lagi, dan kamu masih mau untuk menjalani hubungan bersama dia ke jenjang yang lebih serius, ke jenjang yang selanjutnya dari hubungan kalian yang kemarin. Kalau kemarin baru PDKT-an ya berarti ini mau pacaran. Kalau kemarin yang pacaran mungkin mau tunangan atau mau menikah, seperti itu. Gimana caranya untuk menarik kamu lagi ke sisi dia, seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini ya, dia ini sering loh memikirkan kamu itu ada dengan dia di masa depan. Jadi sebenarnya aku lihat juga kamu gitu. Kamu masih sering kadang-kadang itu kayak tiba-tiba ngayal gitu ya, tiba-tiba kepikiran, kok tiba-tiba kepikiran, ih aku sama dia berumah tangga loh di masa depan, kayak gitu. Ya itu sering ngayal gitu, baik dia ataupun kamu. Aku lihat di sini ya. Walaupun ya nggak sering, tapi ya kadang-kadang tiba-tiba ngayal seperti itu, tiba-tiba kepikiran seperti itu ya. Kalau aku lihat sih seringnya dia gitu ya. Ya kamu juga sih sebenarnya. Jadi kamu dan dia ini sering memikirkan masa depan kalian dan melihat satu sama lain di masa depan itu. Gitu ya. Dan aku lihat di sini dia ini kayak sedang mulai memantapkan diri, harus lebih
harus lebih tegas tentang komitmen dia terhadap hubungan kalian, agar hubungan kalian ini bisa bertahan lama, ya, melangkah ke hubungan yang lebih baru, ya. Nggak lagi yang seperti kemarin-kemarin yang on off itu. Gimana caranya? Karena di sini kan kemarin itu karena ada pengaruh pihak ketiga juga kan, atau orang lain, dia terpengaruh sehingga hubungan kalian kayak sebentar-sebentar gitu loh, karena on off itu. Nah, ini gimana caranya untuk membuat hubungan kalian itu langgeng, hubungannya panjang gitu, sampai ke masa depan, sampai ke pernikahan. Nah, seperti itu. Ya, dia lagi mikirin gimana caranya gitu. Terus itu juga aku melihat di sini dia itu juga pengen, ya, kamu mau gitu loh nerima dia, terus kita yuk sama-sama menjalani hubungan ini dan mencapai tujuan kita sama-sama di masa depan. Gitu loh. Jadi maksudnya sama-sama dengan kamu. Nah, gitu gimana untuk dapetin lagi perhatian kamu yang biar mau lagi sama dia? Itu gimana? Itu lagi dia pikirkan. Karena kalau aku lihat komunikasi aja sekarang udah nggak ada gitu loh. Komunikasi aja sudah sulit gitu. Nah, untuk menjaga komunikasi tetap berjalan ini gimana? Entah mungkin memang sudah diblokir kah dia, atau kamu sudah ganti nomor handphone kah? Ya, atau gimana, dia juga lagi bingung saat ini. Gitu. Karena ya paling enggak ya komunikasi dulu gitu kalau ini ya. Atau kalau misalkan ya kalian deket ya kemungkinan dia mungkin akan datang secara fisik. Tapi kalau misalkan kalian LDR jauh, ya paling enggak kan menghubungi dulu gitu. Ya, di sini dia aku lihat pengen menjaga komunikasi tetap berjalan dengan kamu. Gitu, pengen ngehubungin kamu lagi. Ya, pengen ada komunikasi yang konsisten dengan kamu. Pengen. Lihat, tapi lagi dia pikirin gimana. Terus kalau misalkan nih, enggak aku blokir, nomor handphone aku masih yang sama. Nah, dia bingung. Oke, nomor handphone mungkin nggak diblokir, kamu nggak ganti nomor ya, mungkin media sosial juga nggak kamu blokir ya. Tapi apa omongan yang mau dia mulai dengan kamu? Apa yang harus dia utarakan? Apa yang harus dia ucapkan pertama kali? Terus dia gimana cara ngomongnya gitu loh. Ya, karena orang ini kan kaku, orang ini tuh canggungan. Jadi kalau misalkan ada situasi yang tegang, ya, itu kayak dia nggak bisa mencairkan suasana. Nah, itu bingung dia, gimana caranya? Ya, memang karakternya orang yang kaku nih, orang yang canggung. Gitu. Jadi gimana cara? Bisa juga karena mungkin dia narsis, jadi egois. Dia tidak mau memulai duluan gitu. Kalaupun mau memulai duluan tuh, dia tidak mau kelihatan seperti dia yang mengemis-ngemis atau yang dia yang mupeng. Ya pengen banget gitu loh. Dia yang jangan sampai dia kelihatan kayak pengen banget gitu loh. Balikan sama kamu atau ngeharap-harapin kamu banget. Nah, itu. Ya kayaknya nih orang memang narsis sih. Ya orangnya narsis, orangnya egois gitu. Jadi ya itu nggak mau kelihatan kayak pengen banget ngejar-ngejar kamu atau balikan sama kamu. Tapi dia pengen. Paham nggak? Nah, seperti itulah karakternya ya. Oke, kemudian ada King of One. Ya, mungkin karena memang orangnya karismatik ya. Jadi dia ngerasa kok kalau dia ini orang yang karismatik, orang yang disukain banyak orang gitu loh. Jadi kayak egonya jadi tinggi. Jadi dia ngerasa kayak, loh gue kan orang yang menarik, orang yang karismatik. Orang-orang di luar sana aja pada tertarik sama gue. Masa gue yang harus ngejar-ngejar lu gitu loh. Paham gak sih maksud aku? Ya karena dia ini orangnya karismatik ya. Orang yang kuat. Terus itu namanya juga king. King itu pasti energi orang yang punya jiwa kepemimpinan, jiwa berkuasa gitu ya, sehingga dia tidak mau merendahkan diri dia kayak gitu ya, namanya king ya. Terus itu juga aku melihat sebenarnya dia ini orang yang sangat murah hati ya, terutama dengan waktu dan energi. Jadi kalau misalkan ada orang nih butuh waktu untuk ngobrol sama dia akan ngeladenin gitu. Atau misalkan ada orang butuh bantuan dia akan bantu gitu. Orang yang sebenarnya murah hati dalam waktu dan energi. Bahkan dia ini orang yang tidak akan
satu momen pun dalam kehidupan dia akan dia habiskan dengan cara yang membosankan. Ya, dia orang yang memang suka have fun. Dia orang yang suka seneng-seneng. Bahkan di dalam hubungan pun begitu. Dia suka hubungan yang kita seneng-seneng aja sih, gak usah yang susah-susah. Kalau susah-susah pasti dia akan, alah udah, mungkin dia akan kayak nggak menanggapi, atau bahkan mungkin dia akan ngeghosting. Gitu ya, kalau misalkan dia lagi ngeliat ada hubungan ini ada masalah, dia pasti ngilang. Karena dia itu karakternya adalah orang ini tuh suka hubungan yang senang-senang, atau dalam hidupnya tuh udah sih senang-senang aja, makanya yang dia tampilkan di dalam kehidupan dia atau di media sosial dia adalah tentang hal-hal yang senang-senang. Karena memang kayak gitu orangnya, ya. Dia orang yang kalau menjalin hubungan itu yang senang-senang aja baru kita bareng-bareng. Kalau yang sulit-sulit udah kita pisah. Kayak gitu, ya. Kalau ada kesulitan kita pisah, kalau kamu mau seneng-seneng, ayo gitu. Ya orang yang masih gimana ya? Gimana ya? Bisa dibilang bukan orang yang nggak bertanggung jawab, nggak juga sih. Tapi dia itu pengen yang ngejalanin hubungan ini yang senang-senang aja gitu loh. Gak usah dibuat rumit gitu loh. Kalau aku lihat di sini ya. Terus itu juga sebenarnya dia ini juga sadar faktanya bahwa kamu itu sebenarnya sangat menginginkan perhatian dia. Karena selama ini dia itu selalu hanya memperhatikan karir dia, kerja, uang. Hanya itu yang selama ini dia perhatikan, sehingga kamu ngerasa selalu kayak dicuekin, nggak diberikan quality time. Ya, masa hari libur aja dia tetap nggak ngasih kamu kabar. Nah itu ya, dia sebenarnya tahu, ya, karena dia selama ini hanya berfokus pada karir aja, pada kerjaan aja, sehingga kamu sering dicuekin. Dia juga tahu sebenarnya kamu itu sangat mengharapkan perhatian dia yang sama dengan dia memperhatikan pekerjaannya. Dia tahu itu, gitu, ya. Terus itu juga hanya saja gini, orangnya ini temperamen, ya, orang ini temperamen. Jadi kalau misalkan dia itu memang lagi pengen fokusnya di karir, di kerjaan, jangan diganggu, gitu. Karena orangnya temperamen, gitu ya. Nah, dia juga kan menjalani hubungan dengan kamu tuh maunya cuma senang-senangnya doang kan. Nah, dia juga nggak mau nanti kalau misalkan dia lagi sibuk sama pekerjaannya, kamu ngeganggu pekerjaannya, justru malah nanti dia marah nanti sama kamu gitu loh. Entah dia lagi sibuk, entah dia lagi rumit dalam pekerjaannya, kamu ganggu, justru malah nanti dia marah sama kamu. Jadi lebih baik dia mengabaikan kamu sekalian, kayak gitu loh. Karena dia orangnya temperamen banget, gampang emosian, ya. Nah, inilah yang mungkin sering membuat kamu kadang ngerasa capek banget ngadepin dia, capek banget selalu ngertiin dia, capek banget ya selalu nungguin dia, ya, selalu nungguin dia, selalu berharap dengan sesuatu yang tidak pasti, seperti itu, ya. Nah, itu yang membuat kamu akhirnya memilih untuk udah deh selesai aja hubungannya, karena dia selalu membiarkan sifat buruk dia ini untuk untuk apa ya? Dia merasa gini, dia merasa sifat buruk dia itu baik-baik saja gitu loh. Jadi dia nggak masalah kalau dia melakukan sifat buruk dia, padahal tanpa dia sadari dia itu menyakiti kamu, gitu loh. Kayak dengan caranya yang terlalu cuek sama kamu karena masalah kerjaan, jadi kamu nggak dianggap. Nah itu menurut dia sesuatu hal yang lumrah, gitu. Ya, kamu harus ngertiin dia, itu sesuatu yang lumrah, padahal itu sangat menyakiti kamu. Bagi dia lumrah kayak gitu, bagi dia ya wajar kayak gitu loh. Nah, tapi dia juga sebenarnya punya pikiran bahwa dia ini kan orangnya temperamen, tapi dia nggak mau sampai sifat buruk dia yang temperamen ini justru malah ngincer kamu, justru malah nanti kamu yang kena, kayak gitu. Justru kamu nanti yang kena damprat, kena marah-marahnya dia, karena dia lagi pusing dengan kerjaannya, dia juga nggak mau, kayak gitu. Makanya di sini, yaudah, dia nyuekin kamu, dia berharap kamu bisa ngertiin dia, dia berharap kamu bisa nunggu dia, gitu. Ya. Oke,
Kalau aku lihat dia ini cukup dewasa untuk mengendalikan amarah dan emosi dia sebenarnya ya. Cuman ya sifat red flagnya itu aja yang membuat kamu kewalahan ya. Walaupun kadang kamu tampak lelah, harus selalu mengertiin dia, menunggu dia, harap-harap cemas ya dengan dia gitu. Tapi jujur ya, ini orang saat ini juga tidak memulai hubungan baru ya. Dan aku lihat juga kayak saat ini tuh sebenarnya dia lagi fokus untuk gimana caranya memperkuat hubungan dia bersama kamu. Karena dia tahu, dia sadar hubungan kamu dengan dia ini sebenarnya sudah lama terjalin. Jadi kenapa enggak langsung difokusin aja gimana caranya untuk lebih memperkuat hubungan ini. Jadi gimana ya, walaupun nih ya, misalkan ada orang baru tuh ngedeketin dia kayak berpikir kayak, ngapain gue harus kenalan lagi dari nol, kalau misalkan gue punya elu yang udah gue jaga, dan elu masih tetap bertahan selama ini, dan begitu lama, gitu loh, berarti kan elu setia sama gue, gitu loh. Nah, gimana sekarang caranya memfokuskan elu yang setia selama ini sama gue, tapi sayangnya di sini kamu dengan dia sudah berpisah. Nah, tapi dia berpikiran bahwa, ya, lu itu udah pasangan yang paling cocok, karena lu yang paling setia, paling ngertiin dia, paling nunggu dia, gitu loh. Nah, gimana caranya agar pemikiran kamu yang menyerah dengan dia ini hilang gitu loh, dan mau lagi untuk ngejalin lagi hubungan dengan dia. Nah, ini yang saat ini dia lagi fokuskan untuk membuat kamu menerima dia lagi. Itu kalau aku lihat di sini. Makanya di sini dia pengen rekonsiliasi lagi, walaupun dia tahu dan kamu tahu bahwa dia ini red flag seperti itu. Ya. Terus tadi aku kepikiran pengen lihat apa lagi ya di sini, aku lupa lagi. Oke, gini aja deh. Kita cari ya, kita lihat sarannya sebaiknya apakah kalau misalkan dia datang lagi, kamu harus menunggu dan menerima dia atau tidak, gitu ya. Kita lihat dari pesan dari oracle-nya. Apakah kamu masih bisa untuk menerima dia atau tidak? Kalau misalkan dia benar-benar datang lagi untuk rekonsiliasi ya. Apakah kamu pantas untuk menunggu dia? Wow, ada 3 kartu. Oke, di sini ada message in the battle, kemudian yin, kemudian round and round. Oke, di kartu pertama di sini ada message in the battle. Oke, berarti begini. Memang ya, terkadang kita mencoba menjadi sesuatu yang bukan diri kita sendiri agar orang lain terkesan. Jadi mungkin selama ini kamu selalu menjadi bukan sosok dirimu yang sebenarnya ya, untuk membuat dia terkesan sama kamu. Untuk bisa memberikan bumbu-bumbu dalam sebuah cerita di hubungan kamu dengan dia ya, memberikan beberapa banyak drama-drama untuk menjadikannya lebih menarik ya di hubungan kalian, agar ya kalian merasa agar kalian bisa mendapatkan perhatian dia. Lalu memang ada kalanya ya kita ini tidak terlihat nilai sebenarnya di mata orang lain ya, karena dia mungkin tidak memiliki kemewahan yang tampak dan juga kemewahan yang sebenarnya diinginkan oleh orang lain gitu ya. Jadi mungkin di mata dia kamu itu tidak sesuai dengan ekspektasi dia, dan jadi kamu itu di mata dia mungkin selama ini ya nggak dipandang gitu, karena kamu dilihatnya mungkin terlalu sederhana ya mungkin dia orangnya pengennya punya pasangan itu yang serba wah kayak gitu ya. Jadi kalau aku melihat di sini, inilah sekarang waktunya untuk kamu melihat ya, melampaui dari ekspektasimu, membuka semua topengmu, apa yang selama ini kamu buat agar dia agar dia tertarik gitu ya. Yang terpenting adalah
sekarang siapa orang itu ya, dan bukan apa yang dia miliki atau bisa dia berikan kepada kamu. Lihat sekarang apa yang kamu miliki dan carilah apa yang hatimu inginkan. Ya, jadi memang kamu dulu suka banget sama dia, tapi sekarang lihat faktanya. Apakah sekarang dia melihat kamu? Apakah dulu dia pernah menganggap kamu? Sekarang apakah dia masih milik kamu? Ya, kalau tidak, ya sudah. Sekarang kamu yang boleh melihat dirimu sendiri. Ya, apa kualitas dirimu, apa kemampuan kamu, apa yang kamu punya. Seperti itu ya. Jadi lihatlah sekarang kilau yang kamu miliki, sehingga cahaya batinmu itu kamu tahu ya sebenarnya hatimu itu apa yang bisa kamu lakukan. Ya, apa kemampuan kamu, apa yang kamu miliki, seperti itu ya. Jadi gunakan mata hatimu, gunakan batinmu, perasaanmu, lepaskan kecemasan dan biarkan apa yang telah terjadi, biarkan terjadi. Dan sekarang jadilah dirimu yang penuh dengan sinar. Bersinarlah apa yang bisa kamu lakukan dengan kemampuan dirimu yang selama ini tidak dia lihat. Ya, kalau aku lihat sebenarnya kamu ini wow banget sih. Ya, hanya saja kamu tidak mau menunjukkan kesombonganmu atau tidak mau menunjukkan kemampuanmu sebenarnya. Cukup dirimu saja yang tahu, gitu ya. Mungkin kamu seperti itu, orang yang sederhana, gitu ya. Beda mungkin dengan dia. Kalau dia kan selalu ingin terlihat wah mungkin selama ini, ya. Terus juga aku lihat untuk sekarang kemampuanmu atau kekuatanmu itu terletak pada gerakan-gerakan kecilmu, tapi dengan kesadaran yang lembut. Ya, jadi lakukanlah sesuatu hal yang walaupun itu sederhana, kecil, tapi lakukan dengan lemah lembut, dengan ketulusan, dengan ketelatenan, ya. Ya, dalam hal apapun dalam hidupmu, ya. Sekarang serahkan saja semuanya kepada semesta, lakukan saja apa yang kata hatimu kamu inginkan, ya, lakukan saja, ya, dengan sesadar-sadarnya, tidak usah lagi pakai topeng untuk mengesankan orang lain, jadilah dirimu sendiri, dan menyerahkan kendalimu, ya, kepada semesta, ya, dan kamu akan bisa mendapatkan dirimu untuk lebih mudah bergerak mendekati apa yang benar-benar kamu inginkan selama ini. Kalau kamu memang selama ini menginginkan pasangan, ya, yang terpenting adalah kamu tulus, kamu menjadi dirimu sendiri, maka orang yang memang tepat untukmu itu akan merasa tertarik kok dengan kamu dan dia akan datang, seperti itu ya. Jadi izinkan orang lain untuk mengetahui siapa sih diri kamu, dan biarkan orang lain itu bisa menunjukkan mereka itu sebenarnya siapa, agar kamu pun bisa menilai, gitu ya, orang yang tepat untukmu itu seperti apa, seperti itu ya. Dan biarkanlah kalau misalkan memang di sini ini tentang hubungan ya dengan orang baru, misalkan ada orang nih yang sudah datang ke kamu, biarkan mereka untuk membicarakan siapa diri mereka, welcome aja dulu kayak gitu ya, welcome aja dulu, gak usah terburu-buru, paling enggak ya kenal dulu. Jadi tidak usah memakai topeng lagi, tidak usah terlalu berambisius ya. Ingat, kamu boleh optimis, kamu boleh ambisius, tapi semua itu harus dibarengi dengan kesabaran, ya, karena segala sesuatunya kamu tidak bisa mengontrol. Yang bisa mengontrol hanya Tuhan, ya, hanya semesta, seperti itu ya. Jadi kamu akan bisa menyadari sebenarnya kuasa itu milik siapa, kamu atau Tuhanmu, seperti itu, ya. Oke, mungkin suatu saat nanti ya, dia memang akan benar-benar datang. Ya, bahkan mungkin situasinya akan sama seperti dulu yang pernah kamu alami. Jadi sebenarnya ini situasinya akan berputar lagi seperti kemarin-kemarin ya. Ya, karena kan aku lihat di sini kemarin hubungan kalian on off ya. On off-nya juga dengan hal-hal yang sama, pertengkaran, perselisihan, akhirnya berpisah gitu ya. Ada halangan, rintangan, akhirnya berpisah. Ada perselingkuhan, akhirnya berpisah. Sebenarnya ceritanya ya sama-sama juga, hanya saja ketika nanti dia datang,
ada situasi yang kamu alami bersama dia terulang kembali, paling tidak mungkin situasinya sama, tapi rasanya mungkin akan berbeda. Kenapa? Karena di sini kamu sudah mendapatkan pembelajaran dari apa yang dulu pernah terjadi dan sekarang terulang lagi, sehingga kamu sudah paham gitu ya, apa yang harus kamu lakukan, belajar dari yang kemarin-kemarin seperti itu. Sehingga saat ini nikmati saja, walaupun di sini kamu bertanya-tanya, kenapa sih nih orang datang lagi, kok situasinya sama lagi kayak kemarin gitu ya. Oke, memang bakalan ada pertanyaan seperti itu, tapi ini akan menunjukkan ke kamu bahwa situasinya nggak akan kenapa-kenapa, karena ada yang memang perlu kamu ketahui ya, antara kamu dengan dia, tentang apa yang baik dan apa yang berpotensi untuk menantang dirimu ya, untuk lebih belajar lagi seperti itu. Makanya di sini kamu akan didatangkan dengan situasi yang sama, tapi kamu sudah pada versi yang lain karena kamu sudah belajar ya dari yang kemarin-kemarin, karena situasinya juga kan sama, mirip-mirip gitu. Nah, jadi saat ini nanti kalau misalkan dia memang datang lagi ya, kamu perlu mempelajari sesuatu yang berharga ya. Kamu harus pelajari sesuatu yang berharga dan bagaimana kamu akan memilih untuk berperilaku setelah kamu menyadari situasinya. Terus itu juga tetaplah untuk penasaran agar kamu ingin tetap mau belajar, dan hindari untuk melakukan permainan saling menyalahkan ya, agar hubungan ini ya paling enggak tidak ada kejomplangan, perselisihan lagi seperti itu. Paling enggak ya gini loh, mau nantinya kalian bisa bersama lagi atau tidak ya, kalian tidak ada saling menyimpan dendam, kalian tidak kayak menyimpan masalah yang tidak terselesaikan dengan seseorang kayak gitu. Karena kalau aku lihat, kalau misalkan dia ini bakalan didatangkan lagi dengan kamu, berarti ada masalah yang belum terselesaikan di antara kalian. Nah, itu makanya di sini dia didatangkan lagi gitu ya. Tapi didatangkan laginya ini agar kamu bisa belajar dari yang kemarin ya, agar kalian walaupun nanti endingnya mau bersama kah atau tidak kah ya, paling tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan amarah, tidak menyimpan penyesalan seperti itu ya. Yang penting kalian di sini memang disuruh untuk belajar aja dulu ya, gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pesannya, ada sarannya seperti itu. Mau ditunggu silahkan, nggak ditunggu ya lebih baik ya. Kenapa? Karena ya ngapain nungguin orang kalau kalian masih bisa fokus dengan yang lain gitu ya. Entah itu karir, uang, keluarga, atau apa gitu. Oke, aku rasa cukup untuk zodiaknya. Di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Cancer dan ada Gemini. Kalau memang ceritanya tidak sesuai dengan keadaan kamu dan dia, atau misalkan cerita ini mengusik pikiranmu, membuat kamu emosi, lebih baik ya udah di close aja videonya ya, biar nggak usah komen marah-marah gitu ya. Nanti justru malah buat kamu dosa marah-marah kan ya. Jadi aku tidak mau menambah masalah dalam hidupmu, aku tidak mau membuat kamu dosa gara-gara terpancing emosi melihat pembacaan aku gitu ya. Kita buat have fun aja sebenarnya untuk membaca tarot ini ya. Kalau misalkan sama dengan keadaan kalian, disenyumin aja sih gitu ya. Toh di sini aku tidak mengincar salah seorang. Soalnya aku tadi barusan baca ya, ada orang yang bilang gini komennya, mbaknya promosi laki-laki kayak dia ini dibayar berapa? Buset, kita dibilang dibayar sama laki-laki yang mempromosikan ya laki-laki itu gitu. Maaf nih, pernahkah aku mengucapkan nama seseorang di sini? Pernahkah aku menunjukkan pada individu di sini? Aku bilang dalam pembacaanku sejak awal ini adalah pembacaan secara general dan kolektif
ya. Jadi tidak akan semuanya sama. Kalaupun misalkan ciri-cirinya sama, aku tidak memperuntukkan pada satu individu saja gitu loh. Ya namanya juga general, umum gitu ya. Kalau sama ya berarti memang energinya seperti itu ya. Jadi jangan bilang gitu ya, masa aku dibayar. Aduh, dalam setiap pembacaan tarotku aku tidak pernah meminta bayaran ya, atau meminta kalian ayo dong apa tuh super thanks. Nah tidak, aku tidak pernah berkata seperti itu. Kalaupun misalkan ada seseorang yang tiba-tiba ngasih aku super thanks, aku akan membalas ya, aku akan membalas dengan kata terima kasih, tapi aku tidak pernah meminta kalian untuk membayar aku ya. Aku tidak meminta membayar, aku tidak pernah meminta kalian untuk membayar aku. Jadi lumayan mengusik pikiranku dengan kata-kata mbaknya dibayar berapa untuk promosiin laki-laki seperti dia. Maaf ya, aku bukan wanita bayaran. Ya walaupun juga aku di YouTube ini memang mencari uang ya, tapi aku tidak apa ya, mengemis-ngemis atau apa ya namanya, mempromosikan seseorang, enggak gitu. Aku juga nggak tahu sih konteks mbak ini seperti apa. Emang ingin punya niat ngejelek-jelekin aku, atau memang dia lagi kesel dengan seseorang, taunya pembacaan aku sama dengan kriteria dia, jadi penafsirannya berbeda ya. Tapi sekali lagi, aku tidak pernah menerima bayaran dari siapapun, hanya dari YouTube yang membayar aku ya, hanya dari YouTube dan dari iklan, itu aja ya. Bahkan aku juga tidak memaksa kalian gitu ya. Mbak siapa ya itu, aduh mau aku sebut tapi janganlah ya. Gitu aja ya. Maaf ya mbak kalau salah paham, dan aku juga sudah komen di bawah komennya mbak. Maaf sebelumnya, tapi aku tidak mempromosikan seseorang pria siapapun, dan aku juga tidak dibayar olehnya. Oke? Aku hanya dibayar YouTube dan iklan dari YouTube, udah itu tok. Juga dari si kalian semua yang menonton dan apa itu namanya, yang memberikan aku super thanks, itu yang membayar aku. Dan aku tidak meminta ya, tidak meminta untuk memberi super thanks. Kalau memang kalian dengan rela ikhlas memberi super thanks ya, aku sangat-sangat berterima kasih. Berarti kalian mengapresiasi ya, mengapresiasi apa ini, pembacaan tarotku. Itu aja, aku berpikir positif ya. Agak sensitif soalnya komennya seperti itu. Oke, untuk bulannya, ini bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia ya. Entah bulan apa, bulan lahir kah, bulan pertemuan kalian, atau bulan berakhirnya hubungan kalian. Ada Juli, Desember, September, Juni, Mei, Agustus, Januari, Oktober, Februari. Shio-nya ada shio naga, shio babi, shio kuda, shio anjing, shio ayam, shio kerbau, shio macan, shio monyet, dan shio ular. Untuk angkanya 21, 13, 28, 6, 12, 20, 27, 7, 4, 22, 9, 30, 23, 26, 18, 29, 19, 31, 3, 17, 14, 11, 1, 8, 15, 16, 25. Oke, aku rasa cukup ya, jangan salah paham ya mbaknya siapa itu yang komen. Ya, aku tidak dibayar oleh siapapun kecuali YouTube, super thanks dari kalian, dan juga iklan dari YouTube, itu saja. Oke? Bahkan untuk pembacaan pribadi aja, aku minta maaf juga belum bisa meluangkan waktu gitu. Maaf ya, yang ada beberapa yang bertanya gimana caranya untuk menghubungi aku dalam pembacaan pribadi. Aku pun belum sanggup meluangkan waktu untuk pembacaan pribadi gitu. Jadi aku juga tidak dibayar oleh kalian dalam pembacaan pribadi siapapun. Oke. Mungkin mbaknya orang baru ya di channel aku, ya nggak apa-apa sih.
berkomentar adalah hak setiap manusia. Ingat, Indonesia juga demokrasi dan ada HAM-nya ya, jadi nggak apa-apa, silakan. Tapi agak mengusik aja komentarnya. Oke, aku rasa cukup berbijaklah dalam pembacaan ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate, nggak usah dipaksakan dan nggak usah marah-marah, nggak usah menjelek-jelekkan juga, nggak usah menjudge yang aneh-aneh ya. Anggap saja hiburan ya, mengisi waktu luang atau kepenasarannya kalian aja gitu ya. Kita have fun aja ya gitu. Oke, aku rasa cukup. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.